Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeki Ahmad Basyari dengan NPM 221506104 dari kelas PSTD. Di sini saya akan melanjutkan tugas sebelumnya, di mana pada tugas sekarang ini adalah berkaitan tentang struktur direktori Linux. Di sini saya sudah membuka sebelah kiri sudah membuka terminal dari Linux dengan memakai Ubuntu server. Lalu yang ke kanan ini ada saya akan menampilkan materi agar terlihat lebih jelas. Nah, contoh seperti sekarang PWD untuk menampilkan direktori saat ini, Zaki Ahmad Zaki. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang direktori terlebih dahulu. Nah, dalam Linux ini terdapat struktur direktori. Yang pertama itu yang paling tinggi itu adalah root. Root ini digambarkan dengan garis strip ini. Terlihat pada terminal itu berada paling ujung sebelah kiri, paling strip. Nah, itu adalah root. Paling root itu akar, paling ujung ya, yang mengatur. Nah, dalam akar ini ada beberapa pilihan, ada beberapa directory. Ada boot, ada bin, ada dev, ada etc, home, lib, media, mnt, opt, sbin, srp, sys, tmp, usr, dan ifar. Nah, kita coba lihat saja. Nah, untuk melihat tersebut kita akan ke directory ke akar dulu, ke strip dulu. Nah, caranya kita keluarin dulu cd, nah, ls, tpwd. Sekarang kita ada di home, kita cd lagi, pwd. Sekarang kita ada di root, ada di akar. Kita lihat di root ini ada apa aja sih? Nah, seperti kita yang jelasin tadi, saya jelaskan tadi. Nah, ini adalah ada boot, ada bin, ada dev, ada etc, ada home, ada lib, ada media, dan ada mnt. Oke, selanjutnya kita lebih lanjutin lagi. Kita coba salah satunya. Nah, kita coba yang pertama. Nah, ini ada penjelasannya. Root ini akar adalah direktori paling atas dalam sistem Linux dan merupakan titik awal untuk seluruh hierarki direktori. Nah, coba kita cd. Kita ke file sebelumnya, ls, pwd. Nah, akan tetap akar karena dia akarnya paling ujung. Lalu ada bin. Bin ini ada direktori berisi berkas biner yang diperlukan untuk menjalankan sistem seperti perintah ls, cp, dan mp. Kita lihat, kita masuk ke bin ya, kita masuk ke bin, cd bin. Ya, tampilin. Nah, di sini adalah perintah-perintahnya yang dalam Linux. Ada ls, cp, mp, dan ada yang lainnya. Ada od, ada om, open pt, dan yang lainnya. Kita keluar lagi. Selanjutnya boot. Boot ini berkas yang diperlukan saat proses booting. Konfigurasi bootloader dan kernel disimpan. Berarti kita coba masuk ke boot. ls. Nah, ini adalah berkas yang diperlukan saat proses booting, seperti group, initRed.img, dan yang lainnya. Kita keluar lagi ke cd.l.me, titik. Kita akan masuk ke dev. Dev ini direktori ini berisi berkas spesial yang merepresentasikan perangkat fisik atau virtual seperti hard drive, CD-ROM, atau keyboard. Kita masuk saja ke cd dev. Kita ada perintah auto fs, block, bsg, dan yang lainnya. CD-ROM, lock, input, dan yang lainnya. Ini adalah berkas spesial yang merepresentasikan perangkat fisik atau virtual. Lalu ada etc. Kita keluar dulu di sini. Kita masuk ke cd.etc. Nah, kita coba pwd. Nah, kita masuk ke etc ya. Kita ls. Nah, ls ini adalah etc ini konfigurasi sistem dan berkas konfigurasi aplikasi disimpan itu di sini. Konfigurasi.
Lalu ada home. Nah, home ini seperti yang kita coba di video sebelumnya, itu adalah direktori atau rumah bagi pengguna yang dimana dia menyimpan file pribadi dan direktori mereka. Kita keluar dulu, ls cd kita clear, kita pwd, kita ada di root, kita masuk ke ke cd space home, ls. Nah, dia ada dua direktori, ada Zaki A dan Zaki Ahmad. Nah, itu adalah file-file atau direktori direktori dari home, yang dimana ada Zaki A dan Zaki Ahmad. Di Zaki A dan Zaki Ahmad juga nanti ada folder-folder lainnya. Kita keluarkan saja lagi. Selanjutnya ada library. Ini adalah berkas-berkas yang diperlukan oleh perpustakaan library yang digunakan oleh berbagai program disimpan di sini. Kita masuk cd spasi lib, kita ls. Nah, ini adalah berkas-berkas diperlukan oleh library yang digunakan oleh berbagai program di sini. Kita lihat ada init, ada kernel, ada apt. Nah, apt itu ada file, ada dan yang lain. Lagi ada media. Nah, kita keluar dulu nih ya. Sekarang kita ada di cd, kita ada di root, kita masuk ke media. Nah, media ini ada tempat di mana perangkat menyimpan portable seperti USB drive dan CD-ROM biasanya di-mount saat mereka digunakan. Kita lihat. Oh ya, tidak bisa. Karena ini untuk menampilkan tempat di mana perangkat penyimpanan portable. Menampilkan tempat ya, di mana tempat. Ini ada tempat di mana perangkat penyimpanan portable seperti USB dan CD-ROM digunakan. Kita keluar saja ya. Kita berada di root. Kita masuk ke CD yang selanjutnya ada mmt atau mount. S. MT ini ada digunakan untuk menggantung atau mount sistem berkas eksternal atau perangkat lain secara sementara. Karena kita tidak menggunakan sistem, tidak ada berkas eksternal, maka tidak ada. Oke, selanjutnya ada OPT atau opsional, itu paket perangkat lunak tambahan yang bisa diinstal di sini. Kita lihat, kita masuk ke OPT. Kita ls. Oh, tidak ada. Oh ya, karena saya belum pernah menginstal perangkat lunak tambahan, jadi kita tidak ada di sini di OPT ini. Selanjutnya ada Proc. Proc ini adalah direktori virtual yang menyediakan akses ke informasi tentang proses dan konfigurasi kernel. Kita masuk ke Proc ls. Nah, ini kalau kita lihat isinya itu ada seperti ini, yaitu direktori virtual. Lalu kita keluar lagi ke root, kita clear dulu, kita masuk ke root. Nah, cd root. pwd ls root cd root. Sudo, kita pakai sudo karena dia butuh izin khusus. Sudo cd root. Oh, tidak bisa karena dia perlu izin khusus, jadi tidak bisa diakses. Oke, selanjutnya adalah kita ke RAM. RAM ini ada direktori untuk menyimpan berkas bersifat volatil yang berkaitan dengan sistem yang sedang berjalan. Kita lihat cd, kita ada di mana? pwd di cd root, kita cd run s. Nah, ini direktori untuk menyimpan berkas bersifat volatil. Selanjutnya kita masuk ke sbin. Sbin ini mirip atau sistem binary mirip dengan bin, tapi berisi perintah yang hanya bisa dijalankan oleh super user atau yang bisa dijalankan oleh sudo. Lihat, kita ls.
Nah, perintah yang bisa dijalankan sudo itu ada init, ada halt, ada group install, ada ifconfig, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya, kita akan masuk ke SRV. SRV ini service atau direktory yang digunakan untuk menyimpan data yang berkaitan dengan layanan. LS. Nah, kalian tidak pernah menggunakan layanan untuk menyimpan berkas, jadi tidak ada. Lalu kita keluar saja. Kita masuk lagi ke direktory selanjutnya, itu SYS. SYS ini direktory yang memberikan akses ke berbagai pengaturan kernel melalui sistem berkas virtual. Nah, isinya itu seperti ini, block host class dir, di mana dia itu memberikan akses ke berbagai pengaturan kernel. Kita keluar lagi, kita ada di root, kita masuk ke TMP atau temporary. Temporary ini tidak ada di ini. Coba kita lihat. TMP. Tidak bisa sepertinya. Kita saya jelaskan saja. TMP ini direktory untuk menyimpan berkas sementara yang isinya dapat dihapus tanpa resiko. Bisa ternyata. LS. Nah, ini adalah berkas-berkas sementara. Selanjutnya ada USR atau Unix System Research. Direktory yang ini berisi berkas-berkas sistem, perpustakaan, dan aplikasi yang tidak diperlukan selama booting awal. Lihat. USR. Nah, ini adalah berkas-berkas sistem atau perpustakaan dan aplikasi yang tidak diperlukan selama booting awal. Kita keluar lagi, kita ke root. Oke. Kita clear dulu ya. Clear. Kita masuk ke direktory selanjutnya, itu var. Var atau variable ini direktory berisi data yang berubah secara dinamis seperti log system, cache, dan berkas yang dihasilkan oleh aplikasi. Oke, kita lihat. Nah, ini adalah berkas-berkasnya yang berubah secara dinamis. Iya. Selanjutnya kita WD dulu sebentar. Oke, kita keluarkan. Kita ada di root. Oke, benar. Selanjutnya ada MNT. Oke, tadi sudah MNT. Iya, sudah. Kita selanjutnya ke OPT juga sudah. Lalu ada Snap yang belum. Snap ini adalah direktory digunakan sistem manajemen paket Snap untuk menginstal dan menjalankan aplikasi dengan dalam mode yang terisolasi. cd.snap cd ls. Nah, ini adalah direktory yang telah diinstal atau sistem manajemen paket yang sudah diinstal dan menjalankan aplikasi dalam mode yang terisolasi. Ada bin, car20, lxd, redmi, snap d. Nah, itu adalah penjelasan dari direktory yang ada pada struktur direktory yang ada Linux. Nah, itu adalah sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.